Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Emel, Bu. sama Hadir, Bu. Nia. Oke, berarti semuanya hadir ya. Ada nggak dari anak-anak Ibu yang tahu apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Tolong semuanya bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita pembelajaran minggu lalu. Salat adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan cara melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk sambil mengucapkan doa-doa dan bacaan Al-Quran. Nah, betul. Jadi kita sebagai umat Islam harus sholat. Jika kita tidak sholat maka di agama kita tidak ada. Oke, selanjutnya kita masuk pembelajaran tentang puasa Najar. Nah, Ibu ada cerita suatu ketika si Andi ingin melakukan ujian di sekolahnya, yang dimana dia itu berdoa, ya Allah, jika aku lulus ujian ini dan mendapatkan nilai 100, aku akan berpuasa Najar. Nah, hukum si Andi untuk melakukan puasa Najar itu adalah wajib. Nah, jadi di sini ada nggak dari anak-anak Ibu yang tahu apa itu pengertian dari puasa Najar? Puasa yang diwajibkan karena seseorang itu berjanji kepada Allah, Bu. Nah, betul, Bu. Betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam apa dasar hukum dari puasa Najar ini. Ada yang tahu dari anak-anak Ibu apa dasar hukum? Wajib, Bu. Terdapat dalam Quran surah apa? Ada nggak dari anak-anak Ibu yang mau bantu Ibu untuk membacakannya? Tidak ada, Bu. Kepada Ihsan silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syurruhu mustatira. Artinya, mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, dari kandungan Quran surah Al-Insan itu terdapat yaitu yang dimana diantara amal kebaikan yang akan diberikan balasan seperti di atas, antara lain yaitu ketika mereka memenuhi nazar mereka, maka sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang cenderung dengan kebaikannya, dan takut juga akan suatu hari atau suatu ketika dia di mana di akhir kelak nanti akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum. Ada nggak dari anak-anak Ibu apa hukum dari puasa Nazar ini? Tempat, Bu. Tolong Nia, apa yang pertama? Makruh, Bu. Makruh. Puasa Nazar itu di hukumnya makruh ketika kita Ketika nazar pada dasarnya makruh jika tanpa alasan yang jelas. Nah, betul. Jadi ketika kita ingin melakukan puasa Nazar itu, kita tuh harus ada alasan yang jelas seperti yang Ibu ceritakan tadi kan, ketika kita mau ujian atau ketika jika uang kita hilang, ya Allah, kalau dapat uang itu aku puasa Nazar 3 hari gitu. Jadi kita tuh wajib melakukan puasa Nazar itu kan. Ya, Bu. Nah, hukum yang kedua ada pula yang tahu dari anak-anak Ibu. Wajib, Bu. Hukum wajibnya itu ketika apa? Ketika nazar tersebut berkaitan dengan ibadah, Bu. Nah, berarti itu berkaitan dengan ibadah kebaikan. Ya, Bu. Nah, selanjutnya itu hukum nazar itu haram ketika kita melakukan maksiat atau zina. Zina. Jadi kita tidak boleh Zina. berpacaran. Nah, hukum selanjutnya itu mubah, yang dimana jika bentuknya bukan ibadah atau yang disyariatkannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis nazar. Ya, Bu. Yaitu yang pertama adalah ada nazar taat, yang dimana nazar ini suatu ketaatan seperti puasa, sekolah, sedekah yang wajib ditunaikan. Nah, ketika kita berpuasa, ingin berpuasa nazar itu harus dilandasi dengan hal-hal yang ditentukan. Nah, selanjutnya jenis nazar yang kedua adalah
Jadi kita tidak boleh marah-marah. Ya, Bu. Nah, selanjutnya nazar mubah, yang dimana perkara mubah ini tidak diwajibkan kecuali diniatkan dengan ibadah. Selanjutnya, ada nggak yang tahu apa rukun dan syarat dari puasa nazar ini? Kepada umum, Rukun dari puasa nazar ini yaitu yang pertama niatnya yang jelas, Bu. Kemudian yang kedua menentukan waktu atau kondisi pelaksanaan. Kemudian yang ketiga melaksanakan puasa sesuai dengan nazarnya. oke. Ketika kita akan melakukan puasa nazar ini, terlebih dahulunya kita harus mengetahui syarat dan rukunnya. Yang dimana syarat yang pertama itu harus beragama Islam. Bu. Yang kedua balik atau sudah berakal. Oke. Berarti kalau dari anak-anak ibu ini sudah bisa nggak melakukan atau menunaikan puasa nazar? Sudah, Bu. Oke. Ada nggak dari anak-anak ibu yang atau sebelum-sebelumnya pernah melakukan puasa nazar? Bu. Ada, Bu. Pada Emel? Ketika kalau misalkan kemarin apa ya, Bu ya? Kemarin kalau misalkan Emel dapat juara, Bu, nanti berpuasa, Bu. Berarti Emel sudah melakukan puasanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya kita akan langsung kepada apa sih hikmah dan manfaat puasa nazar ini? Ada nggak dari anak-anak ibu yang tahu apa hikmahnya? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Coba kepada Emel. Yang pertama meningkatkan keimanan kita kepada Allah, Bu. Bagus. Yang kedua membiasakan diri untuk memenuhi komitmen, Bu. Yang ketiga mendekatkan diri lebih erat kepada Allah, Bu. Yang keempat mengandung nilai ibadah, Bu. Oke. Berarti Emel setelah melakukan puasa nazar itu apa yang Emel rasakan? Meningkat keimanan yang lebih, Bu. Masya Allah, baik. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Apa ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti ibu yang menanya. Baik, Bu. Kepada anak-anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Bu. Kepada Ustia? Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu, Bu, kan seperti tentang puasa nazar. Jadi puasa nazar itu adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang. Nah, dalilnya yaitu surat Al-Insan ayat 7. Dan hikmah kita dan manfaat kita mulai dari puasa nazar ini yaitu, Ibu, yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah, melatih dan menepati janji, mendekatkan diri dekat kepada Allah, dan bernilai ibadah. Mungkin sekian, Bu. Oke, tepuk tangan kepada Ustia dong. Oke, dengan berakhirnya kesimpulan yang dipaparkan oleh Ustia, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu mengenai materi kita selanjutnya pada minggu depan, yang dimana minggu depan itu kita mempelajari tentang utang piutang. Nah, di sini Ibu memerintahkan kepada anak-anak Ibu untuk mencari apa pengertian dari utang piutang, rukun, dalil, dan hikmah dari utang piutang tersebut. Oke, anak-anak? Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita